Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Rohmawati Setiana dengan NIM 0480480995 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 dari mata kuliah Basis Data. Baik, langsung saja untuk tugas 3 dari praktikum, yaitu tugasnya melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja, yang pertama yaitu membuka exam, yaitu men-start Apache dan MySQL. Selanjutnya, klik admin dan langsung menuju ke phpMyAdmin. Selanjutnya yaitu kita klik rumah sakit. Jika tipe InnoDB, maka transaksi bisa berjalan pada basis data MySQL. Ini sudah InnoDB. Selanjutnya, membuat transaksi pada halaman phpMyAdmin, yaitu di rumah sakit, langsung ke routines. Membuat transaksi, yaitu create new routine. Membuat transaksi menggunakan perintah begin dengan diakhiri N. Saya akan memberikan transaksi 6 transaksi 1. Selanjutnya ini di drop. Kita ketikkan perintah yang pertama yaitu menggunakan commit. Untuk penulisan perintah commit, jangan lupa untuk menulis titik koma. Sudah masuk ke SQL, kita call transaksi 1. Kita cek apakah sudah masuk untuk pembuatan pengisian tabel. Kita coba panggil transaksi 1. Kita cek. Baik, ini nomor 3, yaitu ID pasien di nomor 3, yaitu Sony, Jalan Broto nomor 9. Kita lihat untuk di tabel pasiennya apa sudah masuk. Sudah masuk. Jadi pada kesimpulannya, perintah commit akan sukses apabila perintah SQL memasukkan atau merubah atau menghapus yang sudah selesai dijalankan tetapi tidak menggunakan perintah commit, maka perintah tidak akan merubah isi data tabel. Baik, untuk selanjutnya yaitu perintah yang kedua yaitu rollback. Perintah rollback berguna untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan, jadi digunakan untuk hal yang tidak diinginkan pada sistem. Tetapi rollback tidak akan berhasil apabila perintah tidak di-commit. Apabila ingin membuat atau mengupdate data, jika menggunakan rollback, perintah update tidak akan berhasil. Kita coba. Yang pertama yaitu pada data nomor 4 ini adalah Jojo. Kita akan mengupdate untuk transaksi 2, itu kita edit. Seperti ini. Setelah transaction, update pasien, set name pasien, kita ganti yaitu Bara. Kita coba untuk tidak menggunakan rollback. Apakah berubah? Kita cek. Berubah untuk Bara, Jalan Mawar nomor 29. Selanjutnya kita coba untuk menggunakan rollback. Kita coba ini. Darah. Kita akan memberikan rollback di atas commit. Rollback, koma. Kita cek.
tidak berubah. Selanjutnya kita coba untuk rollback pada insert data dan juga update data. Itu di transaksi 3. Ya, sudah berhasil, yaitu untuk penambahan pada insert pada data tidak ada karena menggunakan rollback. Yaitu ini insert itu pada ID pasien 6 menggunakan rollback tidak ada, tetapi untuk updatean pada Jojo untuk ID pasien 3 yaitu berhasil karena tidak menggunakan rollback. Jadi kesimpulannya yaitu rollback berguna untuk menggugurkan perintah. Selanjutnya itu perintah checkpoint. Langsung saja kita create kita membuat audience, membuat transaksi 4. Baik, yaitu dilihat dari pada baris 4, yaitu insert menggunakan save point 1. Ya, selanjutnya yang baris ke-6 yaitu melakukan insert tetapi di rollback ke save point yaitu point 1. Selanjutnya untuk insert baris ke-9 yaitu dilakukan kembali insert tetapi menggunakan commit. Selanjutnya kita go, kita cek. Ini kita coba cek. Ya, berhasil. Yaitu untuk nomor 5 dan nomor 7 berhasil dibuat, tetapi untuk ID pasien nomor 6 tidak dibuat karena rollback-nya ke save point, yaitu kembali lagi ke save point 1. Untuk checkpoint sudah selesai. Selanjutnya yaitu membuat trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Sebelum kita membuat trigger, saya akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Saya mengacu pada praktikum 3. Selanjutnya kita membuat tabel transaksi obat.
Selanjutnya, saya sudah membuat untuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk transaksi obat, untuk ID pasiennya, jangan lupa untuk ID obatnya. Selanjutnya untuk membuat trigger. Kita ke rumah sakit, ke more, signer. Ini ada relasi pada tugas praktikum 2. Contohnya show hide table list. Checklist semua tabel yang ada di sini. Selanjutnya kita tata rapi. Dan jangan lupa untuk save agar tidak berubah apabila kita membuat perubahan. Selanjutnya yaitu membuat relasi pada tabel transaksi dan obat, yaitu dengan grade relation ID pasien ke ID pasien. Selanjutnya ID obat ke ID obat. Nah, relasi sudah berhasil seperti ini. Selanjutnya kita menjalankan perintah trigger. Sebelum kita menjalankan perintah trigger, saya membuat tabel pada tabel obat, yaitu dengan tabel pengisian seperti ini, data tabel seperti ini. Selanjutnya kita ke trigger. Dengan misalkan seorang pasien membeli obat paracetamol sebanyak 6 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka otomatis stok akan berkurang. Dengan cara yaitu create new trigger. Kita buat tanggal beli pada transaksi obat. Ini after insert. Karena saya sudah menuliskan, tinggal saya copy paste saja. Itu dengan update obat set stock new jumlah where ID obat, new ID obat. Kita go. Sudah berhasil. Selanjutnya kita ke tabel transaksi obat. Kita insert, saya menggunakan PHP admin. Kita insert, yaitu dengan ID transaksi Dina, dengan ID pasien 1, ID obatnya saya menggunakan ini. Jumlahnya saya ingin membeli 6, sebanyak 6 paracetamol, itu dengan total harga 0. Kita go. Kita lihat. ID transaksinya 1, ID pasiennya 1, ID obatnya 1, jumlah obat yang dibeli yaitu 6, total harganya belum diketahui. Kita lihat untuk obat, apakah berkurang. Apabila berkurang berarti trigger berhasil. Tadi untuk stok paracetamol yaitu 15, dan saya sudah membeli sebanyak 6, stok akan berkurang menjadi 9. Untuk trigger ini sudah berhasil. Kesimpulannya yaitu trigger sebagai pemicu jika ada perubahan bila insert, update, atau delete pada baris sebuah tabel pada basis data. Kesimpulannya yaitu untuk perintah commit, jika perintah SQL memasukkan, merubah, atau menghapus sudah dijalankan, tetapi tidak menggunakan perintah commit, maka perintah tidak akan merubah isi data pada tabel. Jadi apabila tidak menggunakan commit, maka hanya mengubah di SQL saja, tetapi tidak mengubah di tabel. Untuk nomor 2 yaitu rollback, yaitu perintah yang berguna untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi apabila ingin membuat atau mengupdate data jika menggunakan rollback, perintah update tidak akan berhasil. Jadi apabila ingin mengupdate sesuatu, jangan menggunakan rollback, karena kalau jika menggunakan rollback, maka updatean tersebut tidak akan berhasil. Jadi rollback itu hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan pada sistem. Ketiga adalah checkpoint. Checkpoint yaitu tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti suatu perintah rollback yang membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Untuk nomor 4 yaitu trigger. Trigger adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Yaitu kesimpulan dari trigger yaitu trigger sebagai pemicu jika ada perubahan bila insert, update, atau delete pada baris sebuah tabel basis data. Yaitu trigger akan berhasil apabila kita melakukan pembelian seperti pembelian obat, maka stok pada obat akan berkurang apabila sudah membeli. Tetapi kalau belum berkurang berarti trigger belum
berhasil. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.